Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak petani hebat dan sahabat tani semuanya. Pernah tidak padi baru umur beberapa minggu, tiba-tiba pertumbuhannya lambat? Daun mulai menguning, tanaman jadi kerdil, padahal pupuk sudah ditambah. Banyak petani mengira ini kekurangan unsur hara, tapi ternyata itu bisa jadi tanda penyakit tungro. Salah satu penyakit paling berbahaya pada tanaman padi. Yang membuat tungro berbahaya adalah tanaman yang sudah terkena tidak bisa disembuhkan. Tapi tenang, kabar baiknya, tungro justru paling mudah dicegah kalau kita paham sejak awal tanam. Di video ini kita akan bahas lengkap pelan-pelan supaya mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan di sawah. Bapak Ibu petani, penyakit tungro adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, bukan jamur dan bukan bakteri. Ini penting sekali dipahami, karena kalau jamur atau bakteri biasanya masih bisa dikendalikan dengan fungisida atau bakterisida. Tapi kalau virus, tanaman yang sudah terinfeksi tidak bisa kembali normal. Virus tungro menyerang sistem pertumbuhan tanaman, sehingga padi tidak mampu berkembang dengan baik. Penularannya bukan lewat tanah atau air, melainkan melalui serangga kecil bernama wereng hijau. Wereng inilah yang membawa virus dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Jadi sebenarnya musuh utama kita bukan hanya penyakitnya, tapi juga serangga pembawanya. Masalah terbesar di lapangan adalah tungro sering terlambat disadari karena gejalanya mirip kekurangan pupuk. Ciri-ciri awal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Pertama, daun mulai menguning dari ujung, warnanya agak kekuningan sampai oranye. Kedua, pertumbuhan tanaman melambat dibanding rumpun sebelahnya. Ketiga, jumlah anakan sedikit. Keempat, tanaman terlihat kerdil. Dan yang paling jelas, pertumbuhan tidak seragam dalam satu petakan sawah. Biasanya petani langsung menambah pupuk nitrogen. Namun setelah dipupuk, tanaman tetap tidak membaik. Nah, disinilah sering terjadi kesalahan diagnosa. Karena sebenarnya masalahnya bukan kekurangan nutrisi, tetapi infeksi virus tungro. Sekarang kita bahas kenapa penyakit ini bisa tiba-tiba menyebar luas. Penyebab utamanya adalah populasi wereng hijau yang tinggi. Ada beberapa kondisi yang membuat wereng cepat berkembang. Tanam tidak serempak antar sawah. Saat satu lahan sudah tua dan lahan lain masih muda, wereng mudah berpindah membawa virus. Kemudian pemupukan nitrogen berlebihan, daun yang terlalu hijau dan lunak sangat disukai wereng. Selain itu, banyak petani lupa membersihkan sisa tanaman sakit setelah panen. Padahal tanaman sisa itu menjadi sumber virus untuk musim berikutnya. Dan yang sering tidak disadari, serangan biasanya dimulai dari persemaian. Bibit muda sangat rentan karena jaringan tanaman masih lunak. Nah, ini bagian paling penting karena kunci menghadapi tungro bukan pengobatan, tapi pencegahan. Pertama, gunakan varietas tahan. Pilih varietas yang lebih tahan terhadap tungro sesuai rekomendasi daerah. Varietas tahan bukan berarti kebal, tapi mampu menekan perkembangan virus. Kedua, tanam serempak. Ini salah satu cara paling efektif. Tanam serempak membuat siklus hidup wereng terputus. Jika umur tanaman sama, wereng tidak punya tempat berpindah. Ketiga, sanitasi lahan. Setelah panen, bersihkan jerami sakit, cabut tanaman sisa. Jangan biarkan sumber virus tetap hidup. Langkah sederhana ini sangat besar dampaknya. Keempat, lindungi persemaian. Banyak serangan tungro berawal dari sini. Tipsnya, lakukan pengamatan rutin. Jika ada wereng sejak bibit muda, segera kendalikan. Dan persemaian jangan terlalu rapat. Bibit sehat adalah awal panen yang berhasil. Kelima, kendalikan wereng sejak dini.
Jangan menunggu populasi tinggi. Jika ditemukan woreng awal, lakukan pengendalian lebih cepat. Karena sekali virus masuk ke tanaman, penyemprotan sudah tidak banyak membantu. Keenam, pemupukan seimbang. Gunakan pupuk sesuai kebutuhan. Nitrogen berlebihan membuat tanaman terlalu empuk dan menarik woreng. Seimbangkan dengan unsur kalium agar tanaman lebih kuat. Beberapa kesalahan yang sering terjadi di lapangan adalah menyemprot setelah tanaman sudah kerdil, menambah pupuk terus-menerus karena dikira kekurangan hara, tidak mencabut tanaman yang sudah sakit, dan membiarkan persemaian tanpa pengawasan. Padahal satu rumpun sakit bisa menjadi sumber penularan ke seluruh petakan. Bapak Ibu petani yang hebat, penyakit tungro memang berbahaya, tapi sebenarnya bisa kita kendalikan jika dicegah sejak awal tanam. Ingat, 3 kunci utama: tanam serempak, bibit sehat, dan pengendalian woreng sejak dini. Kalau sawah sehat dari awal, insya Allah hasil panen juga maksimal. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu panen Bapak Ibu semua semakin berhasil. Jangan lupa bantu channel ini dengan klik like, subscribe, dan bagikan ke sesama petani agar semakin banyak yang terhindar dari serangan tungro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.